Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan Agus Ray Brahman dengan Arif pada video kali ini. Izinkan saya secara ringkas mengulas dan mengangkat uh, informasi ini mengenai lahirnya peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022, masih fresh, baru lahir. Yang mungkin Anda belum tahu ya, mungkin Anda belum tahu. Ataupun Anda belum tahu tapi belum ada yang terlalu banyak yang mengulas. Ya, jadi tentang perubahan PPH ya, pajak penghasilan yang merubah PP 51 2008 ya sudah berumur lebih dari berapa tahun ya, 10 tahun lebih ya, Bapak Ibu ya. Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Dan kalau Anda lihat berbagai macam portal berita beberapa hari terakhir dan memang seperti itu Bapak Ibu ya, apa namanya, PP tentang jasa PPH ya, jasa konstruksi itu diturunkan dari berbagai portal berita, dan kita sudah di sini Anda bisa download dengan mudah ya, PP 9 tahun 2022 ini tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, Bapak Ibu ya. Jadi ini izinkan saya selaku fungsional pengadaan barang jasa media untuk berkontribusi mengulas lahirnya PP ini seperti bagaimana sih Bapak Ibu ya. Bagi Anda yang belum tahu, saya adalah pengadaan barang jasa media, anggota tim perumus peraturan LKPP turun dari Perpres 12 tahun 2021. Saya bekerja di BMKG Bapak Ibu. Nah, Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, Property Advisor LKPP, dan Pokja Center Internasional. Ini adalah beberapa buku yang ada saat ini Bapak Ibu, bulan divisi angka kredit yang merupakan buku pertama di Indonesia yang mengulas mengenai jabatan fungsional pengelola pengadaan ya. Kemudian buku seri perencanaan pengadaan ya, praktik dokumentasi perencanaan pengadaan ya, dilengkapi dengan CD. Semuanya buku saya ada di CD-nya Bapak Ibu, mengulas 13 set instrumen formulasi dokumen terkait dengan praktik perencanaan pengadaan. Dan juga dengan teknik analisis pasar. Ini buku pertama di Indonesia mengulas teknik analisis pasar khususnya dengan request for information. Ya, 6 set diulas kupas-kupas di sini secara spesial Bapak Ibu. Oke. Ini adalah beberapa buku yang saya miliki Bapak Ibu. Dan ada berbagai online shop, ini ada linknya, ada di deskripsi video, bahkan di toko daring LKPP juga ada Bapak Ibu. Ya. Oke, kita ke sini ya. Kita ke PP 9 ini bagaimana sih? Kalau Anda ingin tahu secara ringkas PP 9, Anda tinggal lihat portal berita Bapak Ibu. Kalau saya melihat ada peraturan-peraturan baru, itu cara mudahnya itu sebenarnya lihat portal-portal berita Bapak Ibu ya. Ini ya seperti dari katadata.co.id, ini juga cukup terkenal ya. Juga ini juga berbagai macam portal-portal berita sudah ada ya Bapak Ibu ya, sudah diberitakan ini ya, misalkan ini ya, dari news di DTC ya, pemerintah buka peluang jasa konstruksi dikenai tarif PPH ya, ini ya. Ya ini. Jadi ini secara sekilas kita akan mengulas secara singkat ya mengenai ini. Bapak Ibu, secara sekilas izinkan saya membacakan apa yang ada berita Bapak Ibu, itu lebih mudah buat saya Bapak Ibu ya. Misalkan ini dari kata data ini ya, Anda bisa cek kebenarannya. Tentunya ini mereka memberitakan ya, tentunya juga dari PP-nya ini Bapak Ibu. Intinya adalah sebelumnya 2% berubah menjadi 1,75% ya, PPH-nya. Jadi Bapak Ibu, pemerintah menurunkan tarif dan menambah golongan tarif baru PPH final atas jasa konstruksi. Ketentuan ini berlaku efektif mulai 21 Februari ya, baru sekitar seminggu 2 mingguan ini ya. Berlaku. Ketentuan ini tertuang dalam PP 9 ya. Dan Bapak Ibu di sini diberitakan, kita langsung ke beritanya aja ya. Apa-apa aja yang tentang PP ini Bapak Ibu. Oke, pemerintah melalui PP ini menambah golongan tarif PPH final jasa konstruksi dari sebelumnya 5 tarif menjadi 7 tarif. Selain itu beberapa jenis tarif juga diturunkan ya. Jadi ini skema tarif dalam ketentuan yang baru ya Bapak Ibu ya. Kita sudah intisarikan dari berbagai macam portal berita. Ini saya ambil dari katadata.co.id ya.
tarif turun dari 2% jadi 1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa yang memiliki SBU kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. Jadi kalau perorangan ya, jasa pekerjaan konstruksi yang perorangan atau jasa konsultan konstruksi yang perorangan, Bapak Ibu, itu berlakunya adalah 1,75%. Ya. Atau SBU yang badan usaha tapi kecil itu adalah 1,75%, bukan 2% lagi ya. Kemudian tarif tetap 4% untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak punya SBU atau nggak punya SKK untuk usaha perorangan. Nah, ini kebangetan. Jadi tarifnya ditarif 4%. Ya, ini ya. Kemudian ini supaya juga untuk men-trigger supaya punya ini ya Bapak Ibu ya, SBU atau punya SKK ya. Ya keterlaluan ya. Hari gini Bapak Ibu ya, namanya juga tentunya kalau kita berkontrak dengan pemerintah atau dengan siapapun lah, bukan dengan pemerintah saja lah, kalau Anda nggak punya sertifikat kompetensi kerja saja nggak punya, Bapak Ibu yang perorangan ya apa yang mau dipercaya di situ. Makanya tarifnya ya dibuatlah 4% ini kalau nggak punya ya. Boleh nggak punya, tapi Anda akan berhadapan dengan ketentuan yang lain tentunya kalau dengan perintahnya jelas untuk jasa untuk pekerjaan konstruksi ya itu 4% tarifnya Bapak Ibu pekerjaan konstruksi 4% kalau nggak punya SBU atau yang pekerjaan konstruksi perorangan yang pengadaan langsung ya, yang pengadaan langsung itu kan boleh perorangan itu tarifnya 4% kalau dia nggak punya SKK. Kemudian tapi juga tidak bisa juga Bapak Ibu kalau Anda nggak punya SKK untuk kerjaan konstruksi perorangan, karena memang di sini bisa ya ditarif 4%, tapi kan Anda akan berhadapan dengan peraturan LKPP itu sendiri ya. Kemudian tarif turun dari 3% menjadi 2,60% ini untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan penyedia jasa selain kedua penyedia jasa di atas. Antara lain penyedia jasa yang memiliki kualifikasi menengah besar spesialis. Jadi yang menengah, besar, dan spesialis itu tarifnya Bapak Ibu itu dari 3 turun menjadi 2,65. Kalau yang kecil dari 2 turun menjadi 1,75. Kalau yang menengah, besar, dan spesialis dari 3% turun menjadi 2,65. Ya. Kemudian tarif turun dari 4 menjadi 3,5 untuk jasa konsultansi. Jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat SBU atau sertifikat untuk perorangan. Jadi kalau yang 1, 2, 3 ini Bapak Ibu, ini adalah untuk pekerjaan konstruksi. Jadi kalau untuk pekerjaan konstruksi, saya ulangi lagi ya, untuk pekerjaan konstruksi yang badan usaha kecil atau pekerjaan konstruksi perorangan yang pengadaan langsung itu turun dari 2% menjadi 1,75%. Ya, kalau nggak punya SBU, badan usaha nggak punya SBU dan nggak punya SKK untuk perorangan, tarifnya 4%. Kemudian bagi badan usaha yang SBU yang menengah ke atas, menengah, besar, dan spesialis, tarifnya seawalnya 3% menjadi 2,65%. Di pekerjaan konstruksi ya. Nah, itu untuk pekerjaan konstruksi. Kalau jasa konsultansi bagaimana? Kalau jasa konsultansi ya dari tarif 4% menjadi 3,5% ya. Untuk penyedia jasa memiliki SBU atau SKK untuk perorangan ya. Kemudian tarifnya tetap 6% untuk jasa konsultan konstruksi oleh penyedia jasa yang nggak punya SBU dan nggak punya SKK perorangan. Jasa konsultan ya, itu 6% tarifnya. Nah, ini ada tarif baru ini, perhatikan Bapak Ibu, untuk yang konstruksi terintegrasi, karena memang Perlem 12 melahirkan konstruksi terintegrasi secara terpisah, yaitu di lampiran 3 dan lampiran 6 di Perlem 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan jasa melalui penyedia. Maka tarif PPh-nya itu berbeda Bapak Ibu yang konstruksi terintegrasi, yaitu tarifnya 2,65%. Artinya gabungan antara pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki SBU itu 2,65%. Nah, kalau 4% itu pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang nggak punya SBU sama sekali. Ya, jadi itu ya beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. PP ini juga mengatur bahwa pelaksanaan PPh final
untuk jasa konstruksi dalam PP ini akan dievaluasi 3 tahun, Bapak Ibu. Jadi 3 tahun sejak diundangkan oleh Menteri Keuangan pada 21 Februari 2022 ini. Jadi berdasarkan evaluasi yang akan dilakukan oleh Menteri Keuangan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi bisa saja dikenakan PPh sesuai dengan PPh Undang-Undang Pasal 17 Undang-Undang PPh seperti biasanya, tergantung hasil evaluasi. Ya, setelah 3 tahun nanti akan dievaluasi. Ya, selama masa peralihan terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum PP ini, jadi batasnya adalah tanda tangan kontrak loh ya. Tanda tangan kontrak batasnya. Ya, tanggal tanda tangan kontrak maka berlaku PP 51 dan perubahan pertamanya. Sementara untuk kontrak yang dibayarkan sejak PP ini berlaku, pengenaan pajaknya berdasarkan PP 9. Ya, ketentuan peralihan. Kita lihat ketentuan peralihan langsung dari sininya ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum PP ini, maka untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebelum berlakunya PP ini, pengenaan PPh-nya menggunakan tarif lama, ya, menggunakan tarif di PP 51, ya. Gitu. Kemudian untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak terhitung dari PP ini berlaku, pengenaan PPh-nya dilaksanakan berdasarkan PP ini, ya. Nah, pada saat PP ini berlaku, semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan turunan dari PP 51, ya, Bapak Ibu, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP ini. Jadi ada turun-turunan. Ya, PP ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Ya, itu Bapak Ibu. Oke, kita bisa lihat lagi beberapa hal penting Bapak Ibu ya mengenai PP ini apa yang berubah. Jadi PP ini Bapak Ibu merupakan tidak menghapuskan PP. Jadi jangan salah paham Bapak Ibu ya. Kalau ya PP 9 2022 tidak menghapus PP 51. Jadi PP 51 2008-nya tetap ada. Nanti akan kita share di link Google Drive ya, supaya untuk pengetahuan kita semua apa sih isi PP 51. Karena PP 9 itu hanya merubah tarifnya dan beberapa hal yang tadi itu Bapak Ibu. Ya. Seperti itu, hanya merubah tarif seperti ini ya, atas pajak penghasilan dikenakan PPh yang sifatnya final. PPh-nya ini sifatnya final, Bapak Ibu ya. Jasa konstruksi ini PPh-nya adalah jenis PPh yang bersifat final, ya. Itu. Nah, di sini yang lain-lain kita lihat ya, kita langsung. Jadi ada konsultan konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kemudian layanan jasa konsultan mencakup layanan keseluruhan bagian pekerjaan meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan MK suatu bangunan ya. Ini konsultan konstruksi. Kalau pekerjaan konstruksi itu pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali suatu bangunan, itu masuk pekerjaan konstruksi. Ini sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi ya. Kemudian layanan untuk yang pekerjaan konstruksi yang terintegrasi ini adalah gabungan dari pekerjaan konstruksi dan jasa konsultan konstruksi. Itu ya. Termasuk di dalamnya penggabungan fungsi lain dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model penggabungan perencanaan. Itu ya. Nah, tarifnya tadi yang sudah kita bahas Bapak Ibu, tarifnya sekarang berubah jadi 1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang punya SBU kecil atau pekerjaan konstruksi yang perorangan ya, yang punya SKK. Yang nggak punya SKK tarifnya menjadi 4% atau nggak punya SBU kecil tarifnya 4%. Kemudian 2,65% untuk yang yang menengah besar spesialis itu tarifnya 2,65%. Ya, termasuk yang terintegrasi juga untuk pekerjaan konstruksi integrasi juga termasuk SBU 2,65%. Dan seterusnya tadi sudah kita bacakan ya. Oke, pengenaan PPh yang bersifat final terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat seperti huruf B, E, dan G tidak meniadakan kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi. Jadi tadi yang sudah saya bilang Bapak Ibu, memang bisa dikenakan kalau Anda berkontrak dengan pelaku pelaksana konstruksi yang nggak punya SBU misalkan ya, atau nggak punya yang perorangan nggak punya SKK,
Memang bisa-bisa saja tarifnya kan bisa-bisa, tapi Anda akan berlawanan dengan ketentuan yang lain ya, dimana kalau pekerjaan konstruksi ya, kalau misalnya perorangan ya punya SKK dong ya begitu ya, Bapak Ibu yang ini ya, tidak menyediakan kewajiban untuk memiliki sertifikat ya, itu. Dalam menyediakan secara bentuk usaha tetap BUT, maka tarif PPh-nya tarif PPh yang dimaksud pada akhirnya tidak termasuk PPh atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah PPh yang bersifat final tadi. Oke. Kemudian hal-hal yang lain kita nggak bahas semua Bapak Ibu ya. Ini ya pelaksanaan ketentuan PPh yang bersifat final ini akan dievaluasi setelah 3 tahun berhitung sejak tanggal PP ini diundangkan. Ya, jadi evaluasi akan dilakukan oleh Menteri dan tentunya Menteri Keuangan ya evaluasinya. Ya, karena ini terkait dengan PPh ya. Berdasarkan hasil evaluasi nanti bisa saja penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat dikenakan PPh sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh ya. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, ulasan sekaligus diseminasi bagi Anda yang belum tahu Bapak Ibu ya. Yang penting adalah ini Bapak Ibu tentang perubahan tarif dan terkait dengan pembayaran ini ya. Untuk pembayaran kontrak terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum ya, sebelum peraturan ini diundangkan, maka ketentuannya ini. Jadi untuk pembayaran kontrak atau bagian kontrak sebelum berlakunya PP ini ya, termin-termin yang sebelum tanggalnya PP ini Bapak Ibu, maka dibayarnya dengan PP ini. Tapi untuk yang final ya, kontrak yang bagian pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang setelah berlakunya PP ini, maka PP tarifnya menggunakan tarif di PP ini Bapak Ibu. Tarif ini berlaku tanggal berapa? 21 Februari. Jadi termin-termin yang dibayarkan sebelum 21 Februari 2022 menggunakan tarif lama, setelah yang dibayarkan setelah dibayarkan setelah tanggal 21 Februari 2022 menggunakan tarif baru. Jadi jangan sampai salah mengenakan tarif ya Bapak Ibu ya. Ini penjelasan-penjelasannya Anda bisa baca sendiri ya. Saya kira sudah cukup jelas ya apa-apa yang tertuang di sini. Oke Bapak Ibu, saya kira demikian untuk ulasan terkait dengan PP 9 tahun 2022 yang sekali lagi tidak menghapuskan PP 51 tapi merubah sebagian pasal di PP 51 tentang PPh dari usaha jasa konstruksi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.